Kontrak Pernikahan Bab 101. Setelah puas jalan-jalan dan berbelanja seharian, Bintang dan yang lainnya kembali ke hotel untuk berkemas-kemas, karena besok mereka harus kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, Rangga membawa istri dan kedua anaknya untuk bertemu ayahnya Erik, yaitu Om Edward. "Wah, Rangga, kamu sudah lebih dewasa rupanya," kata Edward saat Rangga datang mengunjunginya. "Hai Om, apa kabar?" sapa Rangga. "Seperti yang kamu lihat, Om selalu baik. Meskipun sudah lama sejak papamu meninggal, kamu tidak pernah datang mengunjungi Om," jawab Edward tanpa basa-basi. "Aku dengar perusahaanmu semakin maju, bahkan cabangnya juga ada di mana-mana. Kamu benar-benar mewarisi kehebatan ayahmu," puji Edward. "Terima kasih Om." "Om, kenalkan, ini istri dan anak-anakku." Rangga memperkenalkan istri dan anaknya kepada orang yang sudah dia anggap sebagai keluarganya. "Dia Bintang, istriku." Bintang menyalami orang di depannya. "Dan mereka anak-anakku, Tama dan Mika." "Halo kakek, salam kenal," kata keduanya bersamaan. "Apa mereka kembar?" tanya Edward. "Iya, aku juga heran. Padahal di keluarga Bintang tidak ada yang memiliki anak kembar. Dan di keluarga Papa juga tidak ada, apalagi Mama. Beliau kan anak tunggal," kata Rangga. Edward hanya tersenyum misterius mendengarnya. "Salam kenal juga anak-anak manis." Edward balik menyapa dua anak kembar di depannya. "Bagaimana kabar mamamu?" tanya Edward pada Rangga kemudian. "Mama baik Om. Tadinya Rangga mau ngajak Mama ketemu Om, tapi Mama kelihatannya capek. Jadi Rangga nggak jadi ngajak Mama ke sini," kata Rangga. "Lalu bagaimana kabar Rania?" tanya Om Edward lagi. "Kak Rania baik. Sekarang kakak lagi di Amerika menghandle perusahaan yang ada di sana," jawab Rangga. "Ternyata kalian berdua benar-benar mewarisi kehebatan papa kalian ya. Dulu papa kalian membangun usahanya dari nol. Dia begitu bekerja keras untuk bisa mengambil kembali hari." Edward sedikit bercerita tentang masa lalu papanya Rangga. Seketika Edward terdiam saat menyadari dia menyebut nama Harry. Nama yang seharusnya tidak dia sebut apalagi di depan Rangga. "Harry? Siapa itu Harry?" tanya Rangga penasaran. Bukan siapa-siapa. Om hanya salah ucap tadi." Edward berusaha mengelak. "Tidak mungkin Om salah ucap. Katakan pada Rangga, Om, siapa itu Harry?" "Erik, tolong bawa ayah ke kamar. Sepertinya sakit kepala ayah kambuh lagi." Edward meminta tolong kepada anaknya. "Maaf Pak Rangga, lebih baik Anda pulang sekarang. Ayah saya harus beristirahat," ucap Erik. Rangga akhirnya meninggalkan rumah Edward, meskipun dia masih penasaran dengan orang yang bernama Harry dan apa hubungannya Harry dengan papanya. Rangga yakin ada yang Edward sembunyikan, tapi apa dan kenapa? Rangga sendiri masih tidak tahu. Apalagi Edward bukanlah orang yang akan dengan mudah memberitahu sesuatu yang sudah menjadi rahasia. "Ayah, kenapa ayah tidak bicara kepada Rangga soal Harry? Aku rasa Rangga sudah cukup dewasa untuk mengetahui masa lalu kedua orang tuanya. Jika Mia saja belum mau menceritakan masa lalunya pada Rangga, lalu apa ayah berhak menceritakan semuanya?" Edward menghela nafasnya mengingat kejadian 20 tahun yang lalu. Sepulang dari rumah Edward, Rangga terlihat lebih diam. Dia masih memikirkan nama yang disebut oleh Om Edward tadi. Harry, siapa dia? Apa hubungannya dengan Papa? Kenapa Mama tidak pernah bicara soal Harry? Semua pertanyaan itu muncul di benak Rangga. Bahkan Rangga tidak mendengar saat Bintang mengajaknya berbicara. Mas Rangga." "Halo," panggil Bintang seraya melambaikan tangannya di depan wajah suaminya. Rangga tersadar dari lamunannya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Rangga sambil menangkap tangan Bintang yang sedang melambai di depannya. "Mas, masih memikirkan perkataan Om Edward soal Harry tadi?" "Dari mana kamu tahu aku memikirkan itu?" "Tahulah, aku selalu mengetahui apapun yang kamu pikirkan. Jadi jangan coba-coba berbohong, apalagi berselingkuh dariku," ancam Bintang bercanda. "Kau ini..." Bintang menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. "Mas,
Jika ada yang kamu pikirkan, beritahu aku. Jangan disimpan sendiri. Siapa tahu aku bisa membantumu. Dan soal Harry, aku yakin jika itu menyangkut masa lalu papa dan mama, suatu saat mama pasti akan menceritakannya padamu. Jadi berikan mama waktu saja, tambah Bintang. Rangga memeluk pinggang istrinya. Kenapa sekarang istriku ini sangat pintar ya? Tentu saja, kalau aku tidak pintar, bagaimana bisa aku mendapatkan hatimu? Rangga mendekatkan wajahnya ke wajah istrinya. Perlahan tapi pasti jarak wajah keduanya semakin berkurang. Dan saat bibir mereka hampir menyatu, tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka. Mommy? Daddy? Panggil kedua anak kembar mereka. Mika dan Tama langsung naik ke atas kasur tanpa merasa berdosa. Mommy? Daddy? Ayo tidur. Mika sudah ngantuk, ajak Mika. Mommy dan Daddy gak mau tidur? Tanya Tama. Iya sayang. Rangga dan Bintang ikut naik ke atas kasur dan mereka merebahkan tubuhnya di samping kedua anaknya. Malam itu hujan turun dengan lebatnya, bahkan terdengar suara petir yang saling bertautan. Sepasang suami istri mendatangi rumah sakit bersalin. Mas, perutku sakit mas, teriak sang istri sambil memegangi perutnya yang sedang hamil besar. Sabar sayang, sebentar lagi dokter datang. Sang suami berusaha menenangkan istrinya. Tidak lama kemudian, seorang dokter datang dan memeriksa perut wanita yang hamil tadi. Pak, istri Anda harus segera disesar. Dia tidak bisa melahirkan secara normal karena anaknya kembar. Lakukan apapun dokter, selamatkan istri dan anak-anakku, pinta laki-laki itu. Kami akan lakukan yang terbaik, jawab sang dokter. Wanita hamil tadi langsung dibawa ke ruang operasi. Tidak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruang operasi tersebut. Laki-laki itu sangat bahagia mendengar tangisan bayi tersebut, karena itu artinya anaknya sudah lahir. Sayang, adikmu sudah lahir. Kamu dengarkan suara tangisannya? Laki-laki itu berbicara dengan anak perempuannya yang berusia sekitar 7 tahun. Iya, Papa. Adiknya sudah keluar. Gadis kecil itu juga merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan papanya. Kemudian seorang dokter keluar dari ruang operasi tadi dengan wajah khawatir. Maaf, Pak. Satu anak Anda mengalami kelainan jantung dan harus mendapatkan perawatan lebih. Dokter memberitahu. Lakukan apapun, Dok. Lakukan apapun agar anak saya sehat, jawab laki-laki itu. Tapi maaf, Pak. Untuk mendapatkan perawatan lebih, setidaknya Anda harus membayar uang muka 10% dari perkiraan total pembayaran. Silakan Anda ke tempat administrasi terlebih dahulu. Berapa kira-kira biaya yang harus saya bayar? Tanya laki-laki itu. Untuk biaya sesar sekitar 15 juta dan biaya perawatan bayi Anda kurang lebih 50 juta. Itu belum ditambah obat dan yang lain-lain. Jadi Anda harus membayar uang muka sekitar 6-7 juta. Laki-laki itu tampak bingung. Kemudian dokter tersebut kembali ke dalam ruang operasi. Jaga mama ya, papa harus pergi sebentar, pamit laki-laki itu pada putrinya. Laki-laki itu pergi menemui seseorang untuk mencari pinjaman, seorang pengusaha kaya raya bernama Michael. Aku akan membayar semua biaya operasi istrimu, tapi kamu harus memberikan satu anakmu padaku. Itulah syarat yang diberikan oleh Michael. Kamu bisa memberikan anakmu yang mempunyai kelainan jantung. Setidaknya jika anakmu itu bersamaku, dia akan mendapatkan perawatan yang terbaik. Kamu bisa memikirkannya terlebih dahulu, tambah Michael. Laki-laki itu mendapatkan telepon dari rumah sakit kalau kondisi satu anaknya mulai kritis dan untuk memberikan perawatan, dia harus membayar 10%-nya. Baiklah, jaga anakku. Saat aku sudah mempunyai banyak uang, aku akan mengambilnya kembali. Aku tunggu, tapi kamu harus mempunyai uang 50 miliar untuk mengambil anakmu kembali, kata Michael. Laki-laki itu membawa Michael ke rumah sakit. Michael mulai melunasi semua biaya operasi dan perawatan bayi itu. Setelah keadaan bayi itu stabil, Michael memindahkannya ke rumah sakit di luar negeri. Laki-laki itu menunggui istrinya yang masih belum sadar. Dia menggenggam tangan istrinya. Mas, panggil wanita itu dengan suara lemah. Kamu sudah sadar sayang, kata laki-laki itu sambil mencium punggung tangan istrinya.
"Di mana anak kita?" tanya wanita itu. Laki-laki itu pun terdiam. "Mas, di mana anak kita?" tanya wanita itu lagi. "Maafkan aku sayang, aku memberikannya satu anak kita pada Pak Michael." "Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Kenapa kamu melakukan itu?" teriak wanita itu sambil memukul suaminya. "Maafkan aku terpaksa. Harry memiliki kelainan jantung dan dia harus mendapatkan penanganan lebih dan hanya Tuan Michael yang bisa. Maafkan aku," kata laki-laki itu seraya berlutut di sisi ranjang istrinya. "Tidak, tidak, tidak," gumam Mia dalam tidurnya. "Mia, bangun Mia." Ratih menggoyangkan tubuh Mia untuk membangunkannya. Mia terbangun, keringat dingin keluar dari tubuhnya. Kontrak pernikahan bab 102. Tidak, 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 gumam Mia dalam tidurnya. "Mia, bangun Mia." Ratih menggoyang-goyangkan tubuh Mia untuk membangunkannya. Mia terbangun, keringat dingin keluar dari tubuhnya. "Mia, ada apa?" tanya Ratih. "Tidak ada apa-apa, aku hanya mimpi buruk," jawab Mia sambil mengelap keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Ratih memberikan segelas air mineral kepada Mia. "Minumlah agar kamu tenang," suruh Ratih. Mia meminum air pemberian Ratih hingga habis. "Terima kasih ya, Tih," ucap Mia. "Ada apa?" tanya Ratih lagi. "Tidak ada apa-apa. Ayo Tih, kita tidur lagi," jawab Mia berbohong. Dia kembali merebahkan tubuhnya dan diikuti oleh Ratih. Selama di Paris, Mia tidur sekamar dengan Ratih. Tadinya Rangga sudah memesan 2 kamar untuk mertua dan ibunya itu. Tapi mertua dan ibunya itu lebih memilih tidur sekamar. Alasannya supaya ada teman ngobrol saat tidak bisa tidur. Itulah mengapa selama berada di Paris mereka tidur sekamar. Mia melihat ke arah Ratih. Saat dilihatnya Ratih sudah kembali tertidur, dia beranjak dari tempat tidurnya. Mia mengambil sebuah foto yang selalu dibawa kemanapun dia berada. Foto tersebut terletak di dalam tasnya. Foto 2 orang bayi yang diambil suaminya sesaat setelah dia melahirkan. Mia menatap foto tersebut. Air matanya seketika mengalir di kedua pipinya. "Mama merindukanmu, Hari. Semoga kamu bahagia di alam sana bersama papamu," ucap Mia sambil membelai foto tersebut. Saat usia Rangga 3 tahun, Mia dan suaminya Hari Yangga Wijaya berniat mengambil kembali Hari dari keluarga Michael Jeffer. Mereka mendatangi keluarga Michael di Prancis. Selama 3 tahun, Hari Yangga berusaha mengumpulkan uang 50 miliar untuk bisa membawa Harry kembali. Karena itu adalah syarat yang diberikan Michael padanya sebelum Michael kembali ke negaranya Prancis. Namun ketika mereka tiba di Prancis, rumah keluarga Michael sudah rata dengan tanah akibat kebakaran. Bahkan menurut tetangganya, ada seorang anak kecil berusia 3 tahun yang ikut menjadi korban dalam musibah tersebut. Ketika mendengar hal itu, Mia langsung jatuh pingsan. Dia juga mengalami depresi hampir 1 tahun dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan mentalnya. Diam-diam Harry Yangga tetap mencari keberadaan keluarga Michael, karena menurutnya sangat aneh. Setelah peristiwa kebakaran itu, Michael dan keluarganya hilang bagai ditelan bumi. Tapi sampai dia meninggal, Harry Yangga belum juga menemukan petunjuk tentang keberadaan keluarga Michael. Mia memasukkan kembali foto yang dia pegang ke dalam tas. Dia memutuskan untuk keluar dari hotel untuk sekedar menenangkan hatinya. Mia berjalan-jalan di sekitaran hotel. Setelah dia merasa sedikit tenang, dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun langkahnya terhenti saat melihat ada seorang pemuda dengan pakaian yang seperti berandalan menatapnya penuh kebencian. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat melihat wajah pemuda itu sama persis seperti Rangga. Harry sayang, Harry, panggil Mia sambil mengejar pemuda itu. Dia terus berlari sambil memanggil-manggil nama Harry.
Karena tidak hati-hati, Mia terjatuh dan pingsan karena kepalanya terbentur aspal. Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya Mia siuman. Dia memegangi kepalanya yang terasa sangat pusing. Mama tidak apa-apa kan? Tanya Rangga. Rangga begitu khawatir saat petugas hotel memberitahunya kalau mamanya ditemukan pingsan di jalan. Di mana Harry? Tadi Mama melihat Harry, Nak. Di mana dia, Nak? Apa kamu melihatnya? Tanya Mia. Dia melihat sekelilingnya mencari keberadaan orang yang dimaksud. Harry? Siapa itu Harry? Tanya Rangga kebingungan. Seketika Mia diam. Dia menatap putra kesayangannya itu. Dia baru sadar kalau dia sudah menyebut nama Harry di depan putranya itu. Ma, jawab Rangga. Siapa itu Harry? Tanya Rangga yang semakin penasaran. Bukan siapa-siapa, Nak. Jawab Mia gugup. Ma, tatap mata Rangga. Dan katakan siapa itu Harry. Rangga memaksa Mia untuk menatap matanya. Tapi Mia malah memalingkan pandangannya dari Rangga. Ma? Mia masih tetap diam. Mas, jangan bersikap seperti itu terhadap Mama. Bintang mencoba menenangkan suaminya. Ma, Rangga tahu Mama menyembunyikan sesuatu dari Rangga. Jika Mama tidak mau memberitahu Rangga, maka Rangga yang akan cari tahu sendiri, kata Rangga. Mas, saat ini Mama sedang tidak sehat. Lebih baik bawa Mama ke kamarnya untuk istirahat. Rangga menuruti perkataan istrinya. Dia membawa mamanya ke dalam kamar. Ibu, tolong jaga Mama ya. Sepertinya keadaan Mama sedang tidak baik saat ini. Rangga meminta tolong kepada Rati, mertuanya. Iya, Rangga. Kamu jangan khawatirkan Mamamu ya. Kali ini ibu akan menjaga Mia lebih baik dari sebelumnya, jawab Rati. Ma, istirahatlah. Besok kita akan kembali ke Indonesia, kata Rangga sebelum dia keluar dari kamar mamanya. Rangga meninggalkan mamanya bersama mertuanya. Mas, sepertinya Mama mempunyai kenangan yang tidak menyenangkan di kota ini ya. Lebih baik secepatnya kita kembali ke Indonesia, kata Bintang saat suaminya itu kembali ke dalam kamar mereka. Aku rasa juga begitu. Apa anak-anak sudah tidur? Tanya Rangga. Sudah, untungnya mereka tidak terbangun saat Mama pingsan tadi. Kalau mereka tahu grandmanya pingsan, pasti mereka akan sangat khawatir. Rangga memeluk istrinya itu. Sayang, sepertinya aku membutuhkan sedikit penenang saat ini. Mas, tidak baik jika kamu mengkonsumsi obat penenang, kata Bintang sambil mendongakkan wajahnya menatap suaminya. Rangga mencium kening istrinya itu. Siapa yang butuh obat penenang? Kata Rangga gemas. Dia mencubit pipi istrinya. Barusan Mas bilang butuh penenang. Kalau bukan obat penenang, terus apaan coba? Kata Bintang dengan memayunkan bibirnya. Ini, kata Rangga setelah mencium bibir istrinya. Mas, Bintang tak melanjutkan perkataannya karena Rangga kembali melancarkan aksinya. Bahkan aksinya kali ini sudah semakin panas. Mas, bagaimana kalau anak-anak terbangun? Kata Bintang di sela-sela cumbuan yang diberikan oleh suaminya. Kita akan melakukannya pelan, jawab Rangga sambil terus mencumbu tubuh istrinya. Akhirnya Bintang dan Rangga melakukan hubungan suami istri. Bintang sudah tertidur pulas di samping kedua anaknya saat Rangga keluar dari kamar mereka. Rangga memutuskan untuk menemui seseorang sebelum mereka meninggalkan kota Paris. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi pada keluarganya, terutama ibunya di masa lalu. Kontrak pernikahan, bab 103. Jam menunjukkan pukul 22 waktu setempat. Semuanya sudah berkumpul di bandara kecuali Rangga. Bahkan seharian ini, Rangga tidak kelihatan batang hidungnya. Dia hanya mengirim pesan kepada istrinya kalau dia ada urusan dan akan tiba sebelum pesawat take off. Sebenarnya Rangga kemana sayang? Tanya Mia kepada menantunya itu. Keadaan Mia sudah jauh lebih baik dari semalam. Bahkan dia juga sudah bersikap seperti biasanya. Tidak tahu, Ma. Mas Rangga cuma bilang
kalau dia akan kembali sebelum pesawat take off, jawab Bintang. Bi, kamu gak khawatir kalau sebenarnya Rangga pergi ke tempat wanita lain? Dan dia sedang menghabiskan waktu terakhirnya di sini bersama wanita itu? Tanya Alek. Dia sengaja ingin menggoda Bintang. Tutup mulutmu, Lek, jawab Bintang sambil menatap tajam Alek. Jangan bicara seperti itu, sayang. Bintang saat ini sedang mengkhawatirkan Pak Rangga. Kenapa kamu malah membicarakan hal yang tidak masuk akal? Kata Ana. Dia tidak suka dengan sikap suaminya yang sengaja menggoda Bintang. Iya sayang, maaf, aku kan cuma bercanda, ucap Alek seraya merangkul bahu istrinya itu. Tapi bercandamu itu gak lucu. Dewi ikut berbicara. Bintang terus melihat jam tangannya. Kita tunggu Mas Nando. Siapa tahu dia berhasil mencari Pak Rangga. Dewi berusaha membuat temannya itu tenang. Saat mengetahui Rangga pergi sejak pagi, Nando berinisiatif mencari bosnya itu. Mommy, kenapa Dedi belum datang juga? Tanya Mika. Dedi sebenarnya pergi kemana sih, Mom? Tama ikut bertanya. Bintang hanya menghela nafasnya. Dia juga tidak tahu kemana suaminya itu pergi. Tama, Mika, Dedi kalian pasti akan segera datang sebelum pesawatnya take off kok. Jadi tenanglah, jangan buat Mommy kalian semakin khawatir ya, kata Rati untuk menenangkan kedua cucunya. Iya, Nek, jawab Tama dan Mika bersamaan. Tidak lama kemudian Nando datang. Bagaimana, Mas? Apa kamu menemukan Pak Rangga? Tanya Dewi saat suaminya itu muncul. Nando menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita hanya bisa menunggu, kata Nando. Terdengar dari pengeras suara bahwa penumpang pesawat yang menuju Jakarta harus segera naik karena pesawat akan segera take off. Bagaimana, Bi? Apa kita mau nunggu Pak Rangga dulu atau kita langsung masuk untuk boarding? Tanya Dewi. Masuk saja. Aku yakin Mas Rangga akan datang sebelum pesawat take off, jawab Bintang. Bintang dan yang lainnya segera menuju ke terminal keberangkatan untuk melakukan boarding. Semuanya sudah berada di dalam pesawat. Bintang masih memperhatikan bangku kosong di sebelahnya. Mas, kenapa kamu belum datang juga? Sebenarnya kamu kemana sih? Batin Bintang. Mommy, kenapa Dedi belum datang juga? Tanya Mika. Dia duduk di bangku belakang Mommy dan Dedinya bersama dengan Rati. Sementara Tama, dia duduk di bangku depan Mommy dan Dedinya bersama dengan Mia. Sebentar lagi sayang, jawab Mia. Bintang berusaha terlihat tenang di depan kedua anaknya. Dia tidak mau anak-anaknya ikutan khawatir. Mas, apa kamu tidak akan ikut kami kembali ke Jakarta? Batin Bintang. Bintang memejamkan matanya saat ada pengumuman untuk penumpang memakai seatbelt karena pesawat akan segera take off. Bintang membuka matanya ketika merasa ada tangan yang menggenggam jambarinya. Mas, kamu kemana saja? Kata Bintang dengan mata berkaca-kaca ketika melihat suaminya sudah duduk di sebelahnya. Kenapa kamu mudah sekali menangis, sayang? Rangga balik bertanya. Dia menghapus air mata yang mengalir di pipi istrinya itu dengan menggunakan ibu jarinya. Aku kira Mas tidak akan ikut pulang ke Jakarta bersama kami, kata Bintang dengan air mata yang tetap mengalir di kedua pipinya. Rangga mencium kening istrinya itu. Kemudian dia juga mencium kedua mata istrinya yang basah karena air mata. Bagaimana aku tidak ikut ke Jakarta jika belahan jiwaku ada di sana dan sumber kebahagiaanku juga ada di sana? Kata Rangga. Bintang menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Lalu kenapa Mas menghilang seharian ini? Bahkan ponselmu juga tidak bisa dihubungi, kata Bintang. Aku kan sudah mengirimmu pesan kalau aku pasti datang sebelum pesawat take off. Bukankah aku menepati janjiku? Tapi tetap saja, Mas. Mas membuatku khawatir, tahu? Bintang memeluk tubuh suaminya. Tidurlah, sayang, karena penerbangan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Bintang mengangguk. Dia semakin mengeratkan pelukannya seolah takut kalau suaminya itu akan kembali menghilang. Rangga membelai rambut istrinya dan mencium puncak rambut istrinya itu. Dia juga ikut memejamkan matanya. Sebenarnya semalam setelah bercinta dengan sang istri, Rangga kembali menemui Om Edward.
Dia semakin penasaran dengan yang namanya Harry. Apalagi setelah mamanya juga menyebut nama tersebut. Awalnya Om Edward tidak bersedia untuk mengatakan apapun. Namun dengan sedikit ancaman, akhirnya Om Edward bercerita tentang Harry. Om Edward juga menceritakan sedikit tentang masa lalu orang tuanya. Juga kisah cinta antara orang tuanya, Om Edward, dan juga Michael. Setelah mendengarkan semua cerita itu, Rangga meminta Om Edward menunjukkan di mana rumah Michael dulu. Dan dengan ditemani Eric, dia mendatangi alamat rumah Michael. Itulah sebabnya seharian ini Rangga menghilang. Dia ingin menyelidiki keberadaan saudara kembarnya. Tidak ada petunjuk apapun yang dia dapatkan setelah mendatangi rumah yang dulu rata dengan tanah. Tapi dari informasi yang dia dapatkan dari mantan penjaga rumah Michael, Rangga tahu kalau Michael saat itu juga membawa anak kecil selain saudaranya ke rumahnya. Sebenarnya, siapa yang ikut terbakar dalam musibah itu? Harry atau orang lain? Rangga bertanya dalam hati. Jika itu Harry, kenapa Michael menghilang saat Papa sudah membawa uang 50 miliar untuk menebusnya? Apa dia punya tujuan lain ya? Atau memang Harry sudah meninggal dalam musibah kebakaran itu? Rangga terus memikirkan hal itu hingga dia juga benar-benar tertidur. Setelah kurang lebih 18 jam perjalanan, akhirnya mereka juga sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rangga dan yang lainnya keluar dari terminal kedatangan internasional. Di depan bandara, Pak Mun sudah menunggu. Dia berdiri di samping mobil warna hitam milik keluarga Wijaya. An, Dew, kami pamit duluan ya. Pak Mun sudah menunggu kami. Pamit Bintang kepada kedua sahabatnya. Hati-hati ya, Bi, jawab Ana dan Dewi. Kia, lain kali kita main bareng lagi ya. Mika berbicara pada Kiara. Iya, Mika. Tama, kamu tidak berpamitan dengan Kiara? Tanya Bintang pada putranya. Tidak mau? Buat apa berpamitan? Lain kali kita juga bertemu lagi, jawab Tama acuh. Tapi diam-diam dia melihat ke arah Kiara. Kia cantik, tante pamit dulu ya, ucap Bintang pada putri kecil Nando dan Dewi itu. Bintang dan yang lainnya masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba, Tama keluar dan mencium pipi Kiara. Setelah itu, dia kembali masuk ke dalam mobil orang tuanya. Tama! Teriak Kiara sambil memegangi pipinya. Bintang dan Dewi hanya tertawa melihat tingkah kedua anak mereka. Kontrak pernikahan, bab 104. Rangga dan keluarganya akhirnya sampai juga di kediaman keluarga Wijaya. Mereka semua merasa kelelahan karena perjalanan panjang mereka. Setelah makan, mereka berkumpul di ruang keluarga sambil menonton TV. Rangga sengaja duduk di sebelah mamanya. Ma, apa tidak ada yang ingin Mama katakan padaku? Tanya Rangga. Tidak, Mama mau istirahat di kamar. Mama capek. Setelah mengatakan itu, Mia masuk ke dalam kamarnya. Mika, Tama, ayo, kalian juga harus istirahat. Rati mengajak kedua cucunya masuk ke dalam kamar karena ini juga sudah malam. Mas, sebenarnya ada apa antara Mas dengan Mama? Tanya Bintang yang merasa ada keanehan antara suami dan mertuanya itu. Tidak ada apa-apa. Ayo, kita juga harus tidur, jawab Rangga berbohong. Dia menggendong tubuh istrinya itu ala bridal style. Mas, aku capek. Aku gak mau kamu macam-macam, kata Bintang. Siapa yang mau macam-macam? Paling aku cuma mau satu macam aja kok, jawab Rangga sembari menggoda istrinya itu. Mas. Rangga menggendong istrinya masuk ke dalam kamar mereka. Setelah mengunci pintu, dia merebahkan tubuh istrinya itu di atas ranjang. Kemudian dia sendiri ikut naik dan merebahkan tubuhnya di samping istrinya. Dia memeluk tubuh istrinya dan membawa kepala istrinya agar bersandar di dadanya. Mas, panggil Bintang. Aku tadi dapat kabar dari kampus kalau aku sudah harus mulai magang minggu depan. Apa Mas mengizinkan aku magang? Tanya Bintang dengan hati-hati. Di mana? Rangga balik bertanya. Di rumah sakit X di kota Bandung, jawab Bintang.
Rangga menghela nafasnya. Mas, bagaimana? Apa aku boleh ke sana? Tanya Bintang lagi. Sebenarnya, aku ingin melarangmu. Tapi bukanlah menjadi seorang dokter adalah impianmu? Jadi aku tidak akan menghalangimu, jawab Rangga. Jadi Mas mengizinkan aku magang di sana? Tanya Bintang sekali lagi. Iya, tapi dengan syarat. Rangga menggantung ucapannya. Apa? Aku juga harus ikut denganmu ke Bandung, jawab Rangga. Bintang mendongakkan wajahnya menatap suaminya. Tidak, jika kamu ikut ke Bandung, mereka pasti akan segan untuk menyuruh-nyuruhku. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan pengalaman di rumah sakit itu? Tolak Bintang. Dia memanyunkan bibirnya. Rangga mencium bibir istrinya itu sekilas. Dia begitu gemas saat melihat tingkah istrinya itu. Sayang, aku hanya akan datang pada malam hari saat kamu selesai bertugas di rumah sakit. Jadi aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu itu dan orang juga tidak akan melihatku datang menemuimu. Tapi usahakan agar kamu bisa tinggal di mes yang disediakan rumah sakit itu sendiri. Jadi aku bisa datang ke tempatmu tanpa sepengetahuan orang lain, kata Rangga panjang lebar. Tapi Mas, bagaimana dengan anak-anak? Tanya Bintang. Dia juga merasa berat harus meninggalkan kedua anaknya. Tenanglah, kan ada mama sama ibu. Nanti aku akan bicara dengan mereka. Lagian saat weekend nanti, aku akan mengajak mereka mengunjungimu. Mereka juga pasti akan mengerti. Mereka kan anak-anak yang hebat, kata Rangga lagi. Baiklah, aku akan serahkan semuanya pada suamiku yang hebat ini. Terima kasih ya Mas. Aku sungguh sangat mencintaimu, ucap Bintang pada suaminya. Kalau begitu, bagaimana kalau malam ini kita melakukan itu lagi? Goda Rangga. Tidak mau Mas, aku capek, jawab Bintang. Rangga terkekeh mendengarnya. Tidurlah, aku tidak akan melakukan apapun malam ini. Rangga kembali mengeratkan pelukannya. Malam itu mereka tertidur tanpa melakukan apa-apa. 1 minggu sudah berlalu. Tiba saatnya Bintang harus berangkat ke Bandung untuk magang. Rangga dan kedua anaknya hanya mengantar Bintang sampai di kampus, karena Bintang harus berangkat bersama rombongan dari kampus. Mahasiswa kedokteran dari Universitas X yang ditugaskan magang di Rumah Sakit X di Kota Bandung ada 9 orang, yaitu 6 orang mahasiswa perempuan dan 3 orang lainnya adalah mahasiswa laki-laki. Mereka berangkat dengan kendaraan yang disediakan oleh kampus. Mereka berangkat pada waktu sore hari. Semua rombongan akhirnya tiba di Rumah Sakit X di Kota Bandung. Mereka langsung diantar menuju ke mes yang telah disediakan. Bintang mulai merapikan barang-barang bawaannya. Dia memasukkan pakaiannya ke dalam lemari yang telah disediakan. Dia juga meletakkan foto keluarga kecilnya itu di meja dekat tempat tidurnya. Bintang mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Dia mengirimkan pesan WA kepada suaminya. Mas, aku baru saja sampai di Bandung. Sudah cukup lama, Bintang menanti balasan dari suaminya. Dia melihat pesan yang dia kirim dan sudah ada tanda 2 centang biru di sana. Itu artinya, pesan yang dia kirim sudah dibaca oleh suaminya. Kenapa Mas Rangga tidak membalas pesan yang aku kirim ya? Padahal kan sudah dibaca, batin Bintang. Bintang kembali melihat ponselnya dan berharap sudah ada balasan dari sang suami. Tapi lagi-lagi harapan tinggallah harapan, karena belum ada balasan dari yang ditunggu. Tidak lama terdengar ada orang yang mengetuk pintu kamarnya. Siapa sih yang malam-malam begini masih datang ke sini? Gerutu Bintang. Bintang membuka pintu kamarnya seraya berkata, Maaf, ada yang bisa saya bantu? Bintang begitu terkejut sekaligus bahagia saat melihat siapa yang saat ini berdiri di depan kamarnya. Mas Rangga? Panggil Bintang tak percaya. Rangga hanya tersenyum simpul melihat ke arahnya. Dari mana Mas tahu kalau ini kamarku? Tanya Bintang lagi. Kenapa kamu tidak menyuruhku masuk? Apa kamu tidak takut kalau teman-temanmu melihat aku berada di sini? Bintang menarik tangan suaminya agar masuk ke dalam kamarnya. Bintang mengunci kamarnya, takut kalau ada orang tiba-tiba yang masuk ke dalam kamarnya.
Aku sungguh sangat merindu kamu. Padahal baru tadi sore kita berpisah, kata Rangga sambil memeluk pinggang istrinya. Aku juga merindu kamu, Mas, jawab Bintang yang sudah mengalungkan tangannya di leher suaminya. Namun saat mereka akan berciuman, tiba-tiba ada bunyi ketukan dari luar kamarnya. Bintang langsung kalang kabut mencari tempat untuk suaminya bersembunyi. Mas, kamu bersembunyi di kolong, suruh Bintang. Jangan di kolong. Badanmu kan besar, pasti akan ketahuan. Bintang benar-benar kebingungan mencari tempat untuk suaminya bersembunyi. Dia pun membuka lemari, kemudian menutupnya lagi. Dia semakin gugup saat orang yang mengetuk kamarnya tersebut menyuruh Bintang untuk segera membukakan pintu. Sayang, tenanglah, suruh Rangga dengan suara pelan. Aku akan keluar dari jendela saat kamu membuka pintu nanti, oke? Katanya lagi. Bintang mengangguk. Rangga mencium bibir istrinya itu sebelum dia keluar melalui jendela. Kontrak pernikahan bab 105. Bintang membuka pintu kamarnya untuk melihat siapa yang datang. Ada apa, Din? Tanya Bintang saat tahu yang datang adalah teman sesama magangnya, Dinda. Bintang, malam ini aku boleh tidur di sini ya? Jujur, aku tidak bisa tidur sendirian. Saat di rumah, aku selalu tidur dengan adikku, pinta Dinda. Selama ini Dinda memang dikenal sebagai gadis penakut. Bintang menghela nafasnya. Sebenarnya dia ingin menolak karena malam ini dia ingin tidur bersama dengan suaminya. Tapi dia juga merasa kasihan dengan Dinda jika gadis itu harus tidur sendirian. Masuklah, suruh Bintang. Dia menyuruh Dinda agar masuk ke dalam kamarnya. Makasih ya Bintang, aku kira kamu orang yang susah untuk diajak berteman. Ternyata kamu baik juga ya orangnya, kata Dinda yang langsung nyelonong menuju tempat tidur. Bintang kembali menutup pintu kamarnya dan menguncinya. Oh iya Bintang, kenapa jendela kamarmu terbuka? Tanya Dinda saat melihat jendela kamar tersebut tidak tertutup. Di sini agak panas, jadi aku membuka jendela agar anginnya masuk, jawab Bintang seraya menutup jendela kamarnya. Bukankah di kamar ini ada AC-nya? Tanya Dinda heran. Aduh, mati aku. Kenapa aku bisa sebodoh ini sih? Batin Bintang. Oh, tadi AC-nya sempat mati, jadi aku buka jendelanya deh. Tapi kayaknya sekarang udah nyala, jadi aku bisa nyalain AC-nya lagi, jawab Bintang berbohong. Ternyata kamu sudah menikah ya? Wah, suamimu sangat tampan. Anak-anakmu juga cantik dan ganteng, kata Dinda saat melihat foto di meja kamar Bintang. Bintang memasukkan foto keluarga kecilnya di dalam laci. Sepertinya aku pernah melihat wajah suamimu. Tapi di mana ya? Dinda berusaha mengingat wajah yang dianggap mirip dengan suami Bintang. Wajah suamiku itu pasaran, jadi pasti banyak orang yang mirip dengannya. Bintang berusaha mengalihkan perhatian Dinda. Mungkin juga sih. Ya sudah, kita tidur yuk. Dinda langsung memejamkan matanya. Bintang kembali mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada suaminya. Maaf mas, malam ini kita tidak bisa bersama. Ada satu pesan dari suaminya. Tidak apa-apa, aku juga ada keperluan mendadak. Aku langsung kembali ke Jakarta malam ini. Besok aku akan kembali untuk menemuimu. Love you. Love you too suamiku. Hati-hati ya. Salam untuk anak-anak. Setelah mengirim pesan kepada suaminya, Bintang ikut merebahkan tubuhnya di samping Dinda. Keesokan harinya, Bintang dan teman-temannya mengikuti briefing yang diberikan oleh direktur rumah sakit tersebut. Setelah itu, mereka melakukan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan. Bintang dan Dinda mendapat tugas untuk memeriksa dan menjaga pasien di ruang Dahlia dan ruang Melati. Mereka berdua mulai memeriksa satu persatu pasien yang berada di ruang tersebut. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tanya Bintang pada salah seorang pasien yang dia periksa. Dari catatan medis yang dia terima, pasien tersebut menderita penyakit MAH kronis. Perut saya masih sedikit sakit, dokter, jawab pasien itu. Di sebelah mana yang sakit?
Di sini atau di sini? Tanya Bintang sambil menekan perut si pasien. Iya, di situ dok, jawab sang pasien. Bintang menuliskan sebuah resep dan memberikannya kepada perawat yang bertugas. Untuk sementara, hindari makanan yang pedas, asam dan juga bersantan ya Bu. Dan jangan lupa konsumsi air putih yang banyak. Iya dok, jawab pasien itu lagi. Dokter artis ya? Soalnya dokter cantik sekali, mirip seperti artis di TV-TV. Tanya pasien itu. Bintang hanya menjawabnya dengan senyuman. Bintang berjalan ke kamar pasien berikutnya. Dia melakukan hal yang sama, memeriksa kemudian memberikan resep dan juga memberikan saran kepada pasien tersebut. Begitu seterusnya, sampai dia selesai memeriksa semua pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah memeriksa, Bintang ke ruangan di mana tempat semua dokter magang berkumpul untuk sekedar melepas penat dan juga sharing. Oh iya, bagaimana pekerjaanmu? Apa berjalan lancar? Tanya Dinda. Semuanya lancar, jawab Bintang singkat. Bintang sedikit menjauh dari teman-temannya saat ada telepon masuk. Iya, ini aku baru selesai memeriksa pasien. Sekarang? Bukannya kamu sudah kembali ke Jakarta semalam? Baiklah, aku ke sana sekarang. Bintang mengakhiri obrolannya. Dia segera pergi meninggalkan teman-temannya. Hei, kamu mau kemana Bintang? Tanya Dinda. Aku ada urusan sebentar. Aku akan segera kembali, jawab Bintang seraya berjalan meninggalkan tempat itu. Bintang masuk ke sebuah restoran besar yang tidak jauh dari rumah sakit. Maaf ya mas, aku tidak bisa lama-lama di sini, ucap Bintang sambil duduk di depan laki-laki yang sudah menunggunya. Siapa lagi kalau bukan suaminya, Rangga. Semalam mas bilang akan langsung ke Jakarta. Kenapa sekarang udah ada di sini? Tanya Bintang. Semalam aku tidak jadi pulang. Aku menyuruhmu ke sini untuk memberitahumu. Mungkin aku tidak bisa menemuimu dalam beberapa hari ini, karena ada yang harus aku kerjakan, kata Rangga. Tidak apa-apa mas, aku mengerti kok, jawab Bintang. Maaf ya mas, aku harus segera kembali ke rumah sakit. Aku sudah dihubungi oleh temanku, pamit Bintang pada suaminya. Iya, berhati-hatilah. Bintang mencium pipi suaminya dan Rangga membalasnya dengan mencium kening istrinya itu. Love you sayang, ucap Bintang. Love you too istriku, balas Rangga. Rangga kembali ke Jakarta saat mendapat kabar dari Nando kalau Erik ada di Jakarta dan ingin bertemu dengannya. Setelah kurang lebih 3 jam, akhirnya Rangga sampai juga di kantor Wijaya Group. Dia segera ke ruangannya untuk bertemu dengan Erik. Maaf Pak Erik, ada apa? Sampai Pak Erik harus datang ke Jakarta? Tanya Rangga. Maaf Pak Rangga, ini soal Heri, jawab Erik. Heri? Kenapa? Bukankah dia sudah tiada? Tanya Rangga. Heri ternyata masih hidup dan sekarang ada di Indonesia, jawab Erik. Rangga benar-benar terkejut mendengar hal itu. Tapi, Anda juga harus tahu, kalau saudara kembar Anda ke Indonesia untuk membalas dendam kepada Anda dan keluarga Anda.